Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanafi Akbar. NIM saya 415221110023. Makul saya Kiskos SMA dan dosen pengampu Bapak Kevin Ponco Sulistyo. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara bekerja dari transport layer dan penjelasan mengenai TCP dan UDP. Nah, di sini saya akan membahas apa sih transport layer itu. Jadi transport layer adalah lapisan yang bertanggung jawab atas pengiriman data yang antara dua host atau perangkat dalam jaringan. Nah, biasanya dalam pengirim data-data tersebut biasanya dibagi-bagi, dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, yang dimana dalam satu file ini, misalnya file video, foto, atau teks, dibagi beberapa bagian, yaitu bisa 2, 3, atau 4 bagian. Nah, dalam pengiriman data tersebut kita bisa menggunakan beberapa protokol, yang dimana protokol tersebut adalah TCP dan UDP. Nah, TCP adalah standar. Apa sih TCP itu? Jadi TCP adalah standar komunikasi yang merupakan program data bisa ditukar antar perangkat. Nah, cara kerjanya bagaimana? Yang pertama, kita buat koneksi dari ini, misalnya komputer A dan ini komputer B. Nah, ini yang pertama kita hubungkan terlebih dahulu dari komputer A ke komputer B. Jika sudah, maka koneksi antar kedua perangkat ini jika sukses, setelah itu kita akan melakukan pembagian data, yang dimana data yang sudah dipecah ini, misalnya ada 3 data, akan diberikan nomor elemen, misalnya ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kenapa diberikan urutan? Agar dapat diidentifikasi, agar dapat diatur dengan benar saat tiba di penerima, yang dimana di komputer A ini adalah pengirim dan komputer B ini penerima. Kita dulu menggunakan TCP, bagian TCP. Jika sudah, maka sini contoh kita akan mengirim data A ke data B. Setelah kita kirim, maka akan diperiksa terlebih dahulu oleh komputer B apakah ada data yang rusak atau hilang selama pengiriman. Jika misalnya data ini rusak atau hilang, maka akan dilakukan pengiriman ulang oleh komputer A. Setelah beberapa data sudah dikirim ini semuanya, maka akan digabungkan semua datanya di satu. Akan menjadi satu, yang dimana data semuanya ini akan dijadi satu oleh aplikasi. Nah, setelah dijadi satu, maka pengiriman akan dilanjutkan terlebih dahulu sebelum diraih kembali. Kelebihan dari TCP ini adalah menyediakan koneksi andal, terhubung orientasi atau berurutan. Protokol ini juga memastikan bahwa data yang dikirimkan dapat dijamin dengan aman dan terjamin integritasnya. Sedangkan UDP ini sendiri adalah terlebih dahulu. UDP di sini adalah singkatan dari unsur data protokol, yang merupakan salah satu juga jenis perangkat lunak. Pada komputer bisa mengirimkan pesan dari komputer A ke komputer B tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi saat Anda kirim data dari A ke B,
tidak perlu bernegosiasi saat melakukan pertukaran. Sama juga kayak TCP. Jadi saat sebelum kita mengirim data, UDP akan mengambil data 1, 1, 2, 3, 4 dan akan membaginya menjadi diagram yang lebih kecil. Datagram adalah data yang dikirimkan melalui jaringan. Sudah datagram ini dikirim ke jaringan dari host host pengirim ke hostnya. ODP akan menambahkan informasi header pada setiap paragraf termasuk alamat IP pengirim yang terima pada setiap nomor port. ODP di sini tidak bisa memiliki deteksi dan pemilihan kesalahan integrasi seperti TCP, yang dimana ODP hanya menyediakan deteksi kesalahan yang sangat sederhana menggunakan checksum pada header diagram, yang dimana jika datagram rusak saat di luar penerima, tidak ada mekanisme otomatis untuk meminta pengiriman. Jadi misalnya ada data-data yang rusak atau hilang, tidak akan melakukan pengiriman ulang. Misalnya jika data semua ini sudah ada di penerima, maka datagram tersebut akan dikumpulkan menjadi data yang asli yang dikirimkan oleh aplikasi pengirim. Proses penggabungan data-data tersebut merupakan dari tanggung jawab dari aplikasi komputer B. UDP di sini sangat sederhana dan cepat tanpa perlu memperhatikan aspek terhubung atau terkoneksi pada komputer A atau B yang seperti pada TCP. Oleh karena itu, UDP digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan latensi rendah seperti game online, video, atau protokol DNS, yang dimana kecepatan pengirim data lebih penting daripada keandalan parameter. Begitu saja yang saya jelaskan dari penjelasan mengenai transport layer dan penjelasan TCP dan UDP. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.